Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdus Salam lahir di desa Kajen Margoyoso Pati. Lahir dari pasangan Kiai Mahfud bin Abdus Salam Al-Hafid dan Haja Badi'ah. Kiai Sahal adalah tokoh besar multi talenta. Beliau ulama, beliau pemimpin, beliau cendekiawan, beliau tokoh pemberdayaan masyarakat, beliau tokoh perekat umat, beliau tokoh pemersatu bangsa, beliau tokoh pendidikan. Jadi Kiai Sahal itu sosok yang multi talenta, lahir dari pesantren, berkembang, berpetualang ke pesantren, kembali ke pesantren, dan memancarkan cahaya kemaslahatan dari pesantren. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Mahfud Salam dan Nyai Haja Badi'ah. Kiai Mahfud merupakan saudara dari Kiai Abdullah Zain Salam. Kiai Mahfud dilahirkan sekitar tahun 1900-an. Beliau merupakan putra dari Kiai Salam dan Nyi Mirah. Dalam perjuangannya melawan Belanda, Mbah Mahfud ditangkap oleh militer Belanda, kemudian dipenjara dan dipindah ke penjara Ambarawa. Beliau wafat di benteng Fort William I, Ambarawa pada tahun 1944. Kita bisa lihat dari Kiai Haji Abdus Salam, kita keturunannya, putranya yang bernama Kiai Haji Mahfud atau Mbah Mahfud adalah seorang kiai yang dalam hal ini penerus dari estafet kepemimpinan Mautolul Falah. Beliau adalah kiai yang getol atau yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Pada waktu itu beliau sangat represif dalam menentang penjajahan dari Belanda dan juga Jepang, sehingga akhirnya beliau ditahan di Ambarawa dan syahid di sana. Kiai Sahal memiliki banyak sekali penghargaan. Penghargaan yang diterima beliau terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar doktor kehormatan dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima oleh beliau. Peran beliau dalam organisasi pun sangat signifikan. Terbukti beliau 2 periode menjabat Rais Am Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 1999 sampai 2009, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 2000 sampai 2010, Ketua Dewan Syariah Nasional tahun 2000 sampai 2005, dan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tahun 2002. Kiai Sahal adalah seorang pakar fikih yang menguasai ilmu tertentu, yaitu dalam bidang ilmu usul fikih, bahasa Arab, dan ilmu kemasyarakatan. Produktivitas Kiai Sahal itu dimulai sejak di pesantren, khususnya ketika beliau berada di pesantren Sarang di bawah bimbingan para ulama, wabil khusus Syekh Zubair Dahlan, ayahanda dari Kiai Haji Maimun Zubair. Itu adalah guru yang sangat spesial dari Kiai Sahal, dan di Sarang ini Kiai Sahal menelurkan karya yang pertama yang fenomenal namanya Thariqatul Usul, syarahnya Ghayatul Usul. Yang kedua Al-Bayanul Mulama an Al-Fadhil Lumah, komentar terhadap kitab Al-Lumah karya Asy-Syairazi. Yang pertama tadi hasyiah terhadap Ghayatul Usul ala Lubil Usul oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian juga menelurkan karya namanya Anwalul Basair, Ta'liqat Ashbah wa Nadhair di bidang qawaid fikih. Juga ketika beliau mengaji, kalau Anwalul Basair itu adalah catatan-catatan beliau ketika mengaji dengan Kiai Zubair, tapi kalau Thariqatul Usul dan Al-Bayanul Ulama adalah catatan-catatan
catatan beliau dalam pesantren namanya Taklek, ketika beliau mengajar kepada para santri. Jadi beliau ketika di sarang sudah tidak hanya menjadi santri, tapi juga menjadi mu'allim, menjadi guru, menjadi ustadz di pesantren. Dalam bidang kesehatan, Kiai Sahel mendirikan rumah bersalin dan rumah sakit Islam Pati atau RSI untuk membantu kebutuhan para pegiat ekonomi mikro. Mendapat modal dalam mengembangkan usahanya, Kiai Sahel mendirikan Bank Perkreditan Rakyat BPR Arta Huda Abadi. Di samping pengembangan wilayah ekonomi dan kesehatan, dalam pendidikan Kiai Sahel juga mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Matholiul Falah pada tahun 2008 di Pati, dan sebelumnya ikut andil dalam pengembangan Institut Islam Nahdlatul Ulama tahun 1989 di Jepara. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda. Tunggu video historical journey selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.